Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah pemrograman visual di pertemuan kelima dengan materi prosedur dan fungsi di dalam pemrograman visual. Subprosedur merupakan blok kode yang mempunyai nama dan berisi perintah yang dapat dipanggil sewaktu-waktu. Artinya, kita dapat membuat beberapa baris kode perintah yang kemudian bisa dipanggil berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Nah, secara default sebelum-sebelumnya kita sudah menggunakan prosedur. Kita menggunakan potongan-potongan prosedur yang digunakan untuk memberikan perintah yang kemudian perintah-perintah tersebut dipanggil pada saat form dijalankan. Cuman di sini kita akan membuat subprosedur untuk mengelompokkan atau membuat baris perintah khusus yang nantinya baris perintah ini dimaksudkan sewaktu-waktu ketika nanti kita akan membutuhkan prosedur ini, maka kita tidak perlu melakukan proses berulang-ulang, tetapi kita tinggal memanggil ini bisa dilakukan secara berulang-ulang gitu. Nah, selanjutnya sintak dari prosedur. Di sini ada private public kemarin ya untuk batasannya. Sub nama prosedurnya apa, kemudian argumen list ini variabel yang akan dibentuk, kemudian statementnya perintah di dalam prosedurnya. Selanjutnya dapat dilakukan pemanggilan prosedur dengan perintah call subname-nya, nama prosedurnya argumen list. Argumen list ini variabel inputannya. Keterangan mengenai subprosedur di sini, subprosedur sebaiknya menggunakan nama dengan kata kerja. Ya, dengan kata kerja. Entah nanti kita buat prosedur yang bagaimana, yang penting nanti kita buat dengan kata kerja supaya bisa diingat ketika kita membutuhkan sewaktu-waktu prosedur tersebut, kita tinggal memanggil dengan kata kerja. Pemanggilan prosedur yang masih dalam satu kelas atau modul dapat dilakukan dengan kata kunci ME, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kalau kita memanggil prosedur yang ada di dalam satu form itu sendiri, maka kita memanggil namanya dengan sebutan ME. Nah, nanti kita praktekkan. Jika menggunakan by value, nilai pada prosedur dapat menerima argumen melalui nilai by value atau juga by referensi atau by reference. Nah, bedanya nilai by value dengan nilai by reference. Kalau nilai by value ini nilai tidak bisa dikembalikan pada tidak memiliki nilai kembalian, tetapi kalau by reference itu hasil dari proses yang ada di dalam prosedur akan dikembalikan lagi ke dalam prosedur inputannya. Ya, kalau by value variabelnya hanya akan memberikan inputan, kemudian outputnya ditentukan oleh prosedur itu sendiri. Sedangkan kalau by reference, ketika kita memberikan variabel inputan, maka setelah diproses di dalam prosedur, hasil dari proses tersebut akan dikembalikan ke dalam variabel inputannya tadi. Oke, nanti kita coba lagi. Jika menggunakan by value, nilai pada argumen tidak akan berubah. Nilai tidak akan berubah karena nilainya hanya berupa inputan dari
value-nya. Sedangkan jika menggunakan by reference, nilai argumen dapat berubah sesuai dengan perintah dalam prosedur. Dapat berubah sesuai dengan perintah dalam prosedur. Jadi nilai inputannya itu bisa berubah sesuai dengan apa yang diproses dalam prosedur, kemudian dikembalikan lagi ke dalam variabel inputannya. Gitu. Secara default, argumen dimasukkan melalui nilai by value. Kita juga dapat menambahkan kata kunci by val atau by value dan untuk by value ya. Terus kemudian by ref untuk by reference. Sintaks argumen yang digunakan seperti berikut: by val, by ref, variable name, as type data. Jadi by val, variable name, as type data, atau by ref, variable name, as type data. Contohnya by val subhitung val, nama variabel, nama prosedurnya ya. Kemudian by val, by value-nya nama variabelnya a string, tipe datanya string ya. Jadi subprosedur, nama prosedurnya adalah hitung val. By val ini tipe inputannya tadi untuk value a, variabel a, string, tipe datanya string. A plus sama dengan aku, text box 2 titik text sama dengan a. Kemudian dipanggil dengan perintah hitung val, nama prosedurnya dipanggil. Kemudian text box 1 titik text. Nah, text box 1 titik text adalah kontrol atau variabel yang digunakan untuk menampilkan hasil dari prosesnya hitung val ini. Sehingga text box 2 titik text sama dengan a dipanggil text box 1 titik text. Untuk memastikan, kita coba langsung praktek saja ke Visual Basic ya. Project baru. Di slide-nya di sini ada text box 2 dan juga ada text box 1. Ada text box 2, text box 1, text box 2. Terus kemudian untuk prosesnya ada pattern. Kita font dipraktekkan di sini. Hitung val, kita buat prosedur di luar form loop-nya. Sub hitung val, by val a string, terus kemudian a plus aku sama dengan aku, ditampilkan dalam text box 2 titik text sama dengan a. Oke, terus kemudian dipanggil hitung val, dipanggil pada saat tombol ditekan. Hitung val dalam kurung variabel inputannya.
Nah ini by val ya. Perhatikan di sini nama prosedurnya adalah by val. By value a, ya, variabel a string a ini adalah nilai inputannya. Ya, ini nilai inputannya yang akan menggantikan yang akan diberikan inputan dari kontrol yang di luar device inputan. Ya, a dari by value sama dengan plus sama dengan, artinya ditambahkan dengan aku di sini, dengan kata aku, akan ditampilkan ke dalam text box 2.text sama dengan a. Ya, ditampilkan ke dalam text box 2. Text box 2.text sama dengan a. A adalah inputan yang diberikan dari luar plus sama dengan aku, sehingga antara inputan yang dari luar ditambahkan dengan kata aku akan ditampilkan ke dalam text box 2. Ya, ini prosedurnya. Terus kemudian pada saat button 1 diklik, dipanggil hitung val, nama prosedurnya di sini hitung val dipanggil. Terus kemudian di sini ada kontrol inputan text box 1.text. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, artinya di sini text box 1.text ini dijadikan sebagai inputan yang akan dikirimkan ke dalam variabel a di dalam prosedur hitung val. Sehingga kalau misalkan di sini di textbox 1 ini kita inputkan 1, maka di sini akan dikirimkan nilai 1. Sehingga 1a yang ada di sini akan mendapatkan atau menyimpan nilai angka 1 yang diberikan oleh inputan tadi. 1 plus sama dengan aku, maka yang ditampilkan adalah 1 aku. Harusnya seperti itu. Kita coba. Di input misalkan tadi saya tentukan 1, terus kemudian text box 2 tidak diinputkan. Hasilnya 1 aku. Nah, text box 1 kalau di sini sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa. Pengaruhnya ya ini penggabungan di sini a plus sama dengan aku. Jadi 1 aku. 1 ini diinputkan ke text box 1 mengirimkan ke variabel a. Variabel a di sini disimpan plus dengan kata aku. Jadi variabel a plus kata aku. Text box 2 di sini menampilkan apa yang diproses oleh proses di atasnya. Aku berarti di sini yang tampil aku. Ya. Jadi ini berdasarkan inputannya. Ini inputan, ini hasil output. Inputan output. Udah ya. Yang berikutnya kalau misalkan ini saya ganti menjadi BRF. Biar bisa tahu bedanya BRF. Tetap sama ya, sama persis, semuanya sama persis. Saya menginputkan juga 1. Di sini menjadi 1 aku. Beda enggak dengan yang tadi? Beda ya. Nah, perbedaannya di mana? Tadi kalau by val di sini fungsinya hanya sebagai inputan data, sebagai input data saja, tetapi tidak memiliki fungsi untuk mengembalikan nilai ke variabel inputannya di awal. Nah, kalau BRF ini ketika saya menginputkan di sini ya, saya menginputkan nilai di text box 1, kemudian dikirimkan ke A-nya hitung. Terus kemudian
A plus sama dengan aku. Di sini di inputannya tadi misalnya tadi 1 ya, 1 sama dengan aku. Jadi 1 ditambah dengan aku, hasilnya di text box 2 adalah 1 aku. 1 aku di sini. Begitu juga hasilnya dari proses ini dikembalikan ke BRF ini. Sehingga antara textbox 1 ya, A ini kan textbox 1 dari textbox 1. Sehingga antara textbox 1 dan textbox 2 isinya bisa sama. Gitu ya. Aku isinya aku karena di sini sudah ada aku saya ulangi, aku pertama ya. Di sini aku yang pertama dikirimkan ke BRF-nya ini, kemudian disandingkan menjadi aku ditampilkan ke dalam textbox 2 dan dikembalikan ke A BRF. Selanjutnya di sini inputannya adalah aku. Berarti aku ya. Aku dikirimkan BRF aku disandingkan dengan aku, sehingga menjadi 3 aku ditampilkan ke dalam textbox 2 dan dikembalikan ke BRF. Jadi 3 aku seperti itu. Nah, masing-masing contoh tadi menghasilkan output yang berbeda. Contoh yang pertama, output berupa penambahan kata aku pada teks kedua, tetapi tidak merubah teks pertama. Sedangkan contoh kedua, output berupa penambahan kata aku pada teks kedua, dan secara otomatis teks pertama akan berubah menyesuaikan teks kedua, teks hasil outputnya. Ini. Oke. Contoh kedua. Contoh yang kedua ini tipe datanya desimal ya. Jadi inputannya angka tadi, tidak lagi disandingkan. Coba gini, kita perhatikan. A desimal. Di sini sesuai dengan contoh tadi, A plus sama dengan textbox 1 titik teks. Terus kemudian textbox 2 titik teks sama dengan A kali 2. Ini ya. A plus sama dengan textbox 1 titik teks, textbox 2 titik teks sama dengan A kali 2. Jadi harusnya seperti ini. Eval dulu ya. Eval. Jadi hitung textbox 1 titik teks. Textbox 1 di sini saya menginputkan 1 misalnya ya. Ini saya inputkan 1 di textbox, terus kemudian 1 itu dikirim di A. Jadi di sini 1 ya, 1 plus sama dengan textbox 1. Textbox 1 titik teks ya tetap yang diinputkan tadi. Ini tetap 1. Jadi A plus sama dengan textbox 1 yang diinputkan 1, berarti 1 ditambah dengan 1. Textbox 2 titik teks sama dengan A kali 2. Nah, di sini tadi 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Terus kemudian di sini hasilnya dikirimkan 2, di sini nilainya 2. 2 dikalikan dengan 2, hasilnya di textbox 2 hasilnya adalah 4. Nah, dibuktikan. 1 saya inputkan, hasilnya di sini 4. Sudah selesai. 1 di sini tetap 1. 1 di sini tetap 1, tidak dikembalikan nilainya.
karena di sini by val 1 dan hasil outputnya adalah 4. Berbeda kalau misalkan di sini by ref yang diberikan by ref ya. Pastinya nantinya ketika saya di sini inputan saya 1, maka hasil outputnya adalah 4 dan dikembalikan lagi ke text box inputan awalnya di sini menjadi 4 pula. Ya. Coba dibuktikan by ref. Diinputkan 1. Oke. 1. Oh ya, yang dikembalikan adalah nilai yang dihasilkan oleh perhitungan di sini. Kalau yang di sini ini sudah hasil dari penentuan dari nilai hasil outputnya. Yang dikembalikan di sini adalah variabel a-nya. Nah, a-nya adalah a plus sama dengan textbox 1, ini akan dikembalikan ke variabel a. Dan di sini textbox 2.text sama dengan a. Nah, a ini kan hasil dari perhitungan ini tadi. Hasil perhitungan ini tadi adalah 2. 2 dikali 2, nah di sini hasilnya 4. Nah, tapi di sini dikembalikan tetap 2 ini yang dikembalikan ke variabel a. 2 di sini 4. Nah, kalau di sini 2. Nah, kalau di sini 2, di sini inputannya kembali 2 ini dikirimkan ke ref A ini jadi 2. 2 plus sama dengan textbox 1 plus dengan ini. Jadi 2 plus 2 di sini hasilnya adalah 4. 4 ya. Kemudian textbox 2.text sama dengan 4 dikalikan dengan 2. 4 dikalikan 2, di sini hasilnya 8. Jadi di sini berarti 4, harusnya di sini adalah 8. Nah, seperti ini. Berikutnya lagi, karena di sini ada proses penambahan, ada proses perubahan. Bisa textbox 1 di sini dikirimkan ke ref ini 4 plus 4 8, di sini 8 dikalikan dengan 2 16. Nah, dan seterusnya. Nah, bisa kelihatan perbedaannya ya. Nah, perbedaan antara by ref dan by value tadi. Kalau by value di sini inputan ya tetap inputan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan hasil outputnya, kembaliannya, tidak memiliki fungsi untuk mengembalikan nilai ke variabel awal. Nah, sehingga nilai yang diinputkan ya nilainya tidak berubah. Tetapi kalau by ref, nilai yang diinputkan akan menghasilkan nilai kembali dari hasil yang diproses ya, itu by ref itu ya. Oke, berikutnya adalah fungsi ya, function, prosedur dan fungsi. Fungsi mempunyai banyak kemiripan dengan subprosedur. Bedanya fungsi selalu mengembalikan nilai atau return value. Sintak fungsi dituliskan sebagai berikut. Batasannya hak akses, kemudian function nama fungsinya, baru kemudian variabelnya, dan diikuti dengan tipe data. Kemudian statementnya, proses atau perintah yang ada dalam fungsi. Selanjutnya di sini function name ya, function name nama fungsinya sama dengan hasilnya atau menggunakan return hasilnya, end function. Bisa nanti kita langsung coba ya. Perbedaan antara fungsi dan prosedur hanyalah pada pengembalian nilai saja, return value. Sebagai contoh, fungsi dapat menggunakan argumen berupa value atau by reference. Pengembalian nilai dapat dilakukan menggunakan operator assignment sama dengan atau bisa juga dengan menggunakan return.
Pak ya, kita praktekkan saja langsung. Ada contoh, kita coba membuat menghitung luas ya, luas. Kita coba. Menghitung luas, tombol. Luas berarti panjang kali lebar. Buat prosedur atau fungsi, function ya. Function menghitung luas. Bevel ya. Panjang as integer, koma bevel lebar integer. Terus kemudian rumusnya panjang kali lebar kan ya, panjang kali lebar. Langsung return atau kali lebar. Menghitung return panjang kali lebar. Oke. Terus kemudian pada saat diklik ditampilkan hasilnya di dalam ada text box ketiga. Sama dengan apa? Menghitung luas dalam kurung text box 1 titik teks, koma text box 2 titik teks. Oke, coba dulu. Integer ya. Sebentar, rumus luas. Ya, jadi gini kan, di text box 3 ini ditampilkan dari hasil perhitungan menghitung luas. Menghitung luas di sini nama fungsinya, terus kemudian text box 1 ini panjang, ya mengirimkan nilai ke variabel panjang, terus text box 2 mengirimkan ke variabel lebar. Jadi panjang dan lebar ini langsung di sini return panjang kali lebar, ditampilkan hasilnya bahwa panjang kali lebar ini akan ditampilkan di dalam fungsi menghitung luas. Nah, fungsi menghitung luas, sehingga ketika dipanggil text box 3 titik teks sama dengan menghitung berikut juga nilai yang akan dikirimkan ke variabel di dalam fungsi. Ya. Jadi val di sini ya. Karena ini hanya perkalian ya, tidak terlihat apa bedanya nanti fungsi dan val. Kalau misalkan kita improve sedikit, misalnya panjang yang diinputkan tadi seperti yang sebelumnya ya, di plus sama dengan 1 misalnya ya, lebar plus sama dengan 1 ini plus 1 gitu. 20 hasilnya 441 ya, 229 bukan 2 kali 2, tetapi 2 ini inputannya dikirimkan ke panjang. Nah, panjang ditambahkan dengan 1.
sehingga nilainya adalah 3. Lebar begitu juga, textbox 2 dikirimkan ke lebar ditambahkan dengan 1, hasilnya 3. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, ini by val. Nah, kalau misalkan kita mau mendapatkan hasil atau pengembalian variabel yang sudah diproses, nah misalnya di sini kan mestinya hasilnya adalah 3. Ini juga 3 ketika diinputkan di sini. Nah, supaya ini berubah menjadi 3, kita tinggal mengganti menjadi pref. Coba dulu ya. Dipanjang pref. Nah, panjang dulu. 2. Nah, di sini 3. Tapi ini tidak berubah karena di sini pref dan ini val. Tuh. Nah, kita coba lagi yang ada di contoh slide ini ya. Kita coba praktekkan lagi di sini untuk kita tambahkan tombol saja. Nah, sebelumnya ditambahkan dengan fungsi ini, fungsi total by ref as integer. Function total by ref as integer. Enggak boleh x ya, x enggak boleh menggunakan variabel dengan nama yang sama dengan nama fungsi ya. X sebagai variabelnya, terus kemudian ditambahkan 2 variabel lagi, dim y dan var. Dim y, var as integer ya. Terus kemudian y sama dengan textbox 1.text. Y sama dengan textbox 1.text. Var sama dengan x kali y plus y. Total sama dengan var. Nah, ini tadi kan hasil itu bisa ditunjukkan dengan menggunakan perintah return atau menggunakan pemanggilan nama fungsinya. Di sini total, di sini di dalamnya dipanggil total sama dengan var. Var ini adalah hasil dari perhitungan x dan y ya, by ref. Nah, terus kemudian di button 2 dibuat proses seperti ini, dim as integer. Terus kemudian a sama dengan textbox 1.text ya. A sama dengan textbox 1.text. Textbox 2.text sama dengan total a. Textbox 2.text sama dengan total a. Ini. Oke. Kita coba. Dua, satu klik, 4 klik 48 itu yang di rumus kedua ya. Jadi gini, yang pertama di sini adalah a sama dengan textbox 1.text ya. A sama dengan textbox 1.text, berarti di sini 4 ya. 4 ini a. Kemudian textbox 2.text sama dengan total a. Textbox 2.text memanggil fungsi total dengan menginputkan nilai a.
di mana A adalah textbook 1. Ya, di mana A adalah textbook 1 yaitu 4. 4 berarti di sini 4 A ini mengirimkan nilai 4 ke variabel X. Terus kemudian di sini ada variabel Y dan juga var, tipenya integer. Y sama dengan textbook 1.text tetap 4 ya. Y sama dengan textbook 1.text 4 nilainya. Var sama dengan X yang diambil dari sini tadi, dimana ini adalah textbook 1, nilainya juga tetap 4. Var sama dengan 4 plus di sini Y sama dengan 4 ya. Jadi var 4 tambah dengan 4 total sama dengan var. Total dari fungsi, nama fungsinya adalah var, yaitu 4 ditambah dengan 4 hasilnya 8 yang ditampilkan di dalam textbook 2. Kalau yang ini ditampilkan di dalam textbook 2 hasilnya 8. Harusnya misalnya di sini ditampilkan dalam textbook 3. 22 hasilnya 4. Oke. Yang terakhir yaitu materi yang terakhir di hari ini adalah modul. Modul mungkin di sebelum-sebelumnya kita sudah pernah nyoba atau ya, kita bahas saja dulu. Modul ini merupakan bagian yang sengaja dipisahkan untuk memudahkan pemrograman. Dalam modul ini dapat dimasukkan prosedur, fungsi, dan variabel yang kemudian digunakan oleh beberapa form. Jadi gini, konsep ini juga sama seperti prosedur tadi ya. Prosedur ini membuat spesifik bahwa ketika kita membutuhkan satu perintah yang nantinya akan dilakukan, ada kemungkinan akan dibutuhkan prosedur atau fungsi yang sama, maka kita tidak perlu lagi melakukannya secara berulang-ulang. Kita cukup membuat satu yang nanti ya ketika dibutuhkan itu bisa dipanggil. Nah, diberikan wadah khusus lagi di dalam modul. Nah, modul ini khusus tempat prosedur, fungsi atau perintah-perintah yang nantinya bisa dipanggil secara berulang-ulang dan bisa dipakai bersama-sama dalam satu project. Jadi fungsi tadi, kalau misalkan di dalam satu project kita itu punya lebih dari satu form, yang masing-masing form itu membutuhkan fungsi yang sama. Misalkan ada fungsi penjumlahan, di form 1 itu ada fungsi penjumlahan untuk memproses apa. Yang di form yang kedua ada fungsi penjumlahan juga untuk memproses yang lainnya, sehingga dua-duanya form ini membutuhkan proses yang sama, membutuhkan prosedur yang sama, sehingga di form 1 dan form 2 ini tidak perlu membuat berulang-ulang prosedur tersebut. Tinggal kita membuat satu prosedur yang ditaruh di dalam satu modul. Ketika kita membutuhkannya, kita bisa memanggil di semua form yang ada di dalam project kita. Kalau yang sebelumnya tadi cukup form 1 itu saja yang bisa memanggil prosedur yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita buat di dalam modul ini. Kembali, umumnya modul dideklarasikan secara publik ya, agar dapat digunakan di dalam kode manapun. Ya, jadi modul ini dibuat secara publik supaya bisa diakses di semua bagiannya,
project. Modul dapat diisi dengan main prosedur yang akan dijalankan pertama kali saat program dimulai. Kemudian modul merupakan salah satu implementasi code Rust yang bertujuan agar program lebih efisien, ya. Jadi semua fungsi-fungsi itu dikumpulkan dalam modul sendiri, supaya di dalam form itu hanya pemanggilan fungsi saja, pemanggilan prosedur, sehingga form itu isinya tidak terlalu banyak. Yang banyak prosedur itu ada di dalam modul. Untuk menambahkan modul pada project bisa dengan proses berikut. Dari menu project, add modul, kita coba ya. Menu project, add modul. Default namanya adalah modul 1. Di sini di dalam Solution Explore, di sini sudah ada modul 1. Oke, sekarang kita buat satu prosedur. Prosedur yang sama saja. Dari menghitung ini kita cut. Di sini secara otomatis error ya. Tapi di paste di sini di dalam modul 1. Ditambahkan hak aksesnya menjadi public. Public function menghitung luas. Di sini ada panjang dan lebar. Panjang plus 1, nah, terus di sini, nah errornya sudah hilang. Tetap ketika ditampilkan tidak akan merubah fungsi 2 tidak akan berpengaruh ya, sama hasilnya tetap sama. Jadi di sini hanya pemanggilannya saja, menghitung luas, kemudian di sini textbox 1, textbox 2 ini yang dikirimkan ke dalam variabel ini. Nah, bedanya lagi ketika kita buat kalau tanpa fungsi atau prosedur ya, variabel ini ya, kalau di luar dari fungsi, di sini juga kalau di dalam modul itu harus ditentukan modifiernya juga, apakah public, private atau protected. Nah, tapi karena ini di dalam fungsi, maka ini sudah secara otomatis mengikuti dari fungsinya, hak akses dari fungsinya. Di sini public ya, di sini juga public. Gitu. Terus ini juga sama. Nah, ini juga kalau fungsi ini akan terjadi sedikit harus perubahan karena mencantumkan kontrol, di mana kontrol ini miliknya dari form. Sebenarnya ini juga sama dengan textbox 1, ini kan juga X juga. Sudah tidak ada bedanya. Ya, ini berlaku untuk semua ini ya, variabel juga bisa dikumpulkan di dalam sini. Terus kemudian prosedur fungsi yang sudah kita buat tadi di awal itu juga bisa dimasukkan di sini semua dengan hak akses public. Modifiernya harus public supaya bisa diakses di luar dari modul ini, dari form. Sedangkan yang sebelumnya ini, yang pertama tadi, kalau misalkan ini kita pindah, coba misalkan ini, karena ini juga ada teksnya ya, teks
taruh di sini. Textbooks 2 tidak mungkin bisa dipakai. Bisa kalau pakai font 1 seperti ini, tapi tidak fleksibel, tidak bisa dipakai kemana-mana. Jadi sebaiknya ini dihilangkan. Untuk by file, yang jelas by file ini tidak akan berfungsi. Jadi A sama dengan, kalau misalkan seperti ini tetap tidak fungsi. A ini yang dikembalikan adalah nilai A ini. Oke. Tapi kalau yang by ref tadi, yang ini yang by ref bisa A, terus di formnya di sini ditambahkan saja. Untuk yang pertama yang by file, terus untuk yang by ref nah di modul ini modifiernya sengaja tidak dirubah dulu ya. 1, 2, ya. Jadi tidak perlu ada private public ya kalau di modul ini. Secara otomatis ini juga langsung bisa dipakai. Mungkin ada ketentuan khusus ketika kita nanti ada modifier public dan public private ya. Ini mungkin akan tidak berfungsi. Tetapi dengan fungsi yang semacam ini saja, ini tetap bisa diaktifkan di dalam satu form ini. Gini ya. Ini yang by value yang tidak mau mengembalikan apa-apa, ini yang by ref. Get the by value. Nah, coba ini semua yang saya demokan tadi dipraktekkan untuk tugas seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di melalui WA boleh, atau dengan media yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.